Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali. Ini peserta yang sangat antusias dan militan, Pak Ki dan Mbak, Pak Taufik, ya, dan juga Mas Gilang, dan juga semoga nanti menyusul yang lainnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali Dr. Maharani Hapsari atau Bu Rani berkenan untuk datang lagi di Sekolah Ekonomi Literasi. Kali ini akan membawakan sebuah tema yang menarik, yaitu membangun kewarganegaraan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ini ya. Kewarganegaraan lingkungan. Nah, ini mungkin jargon ataupun terminologi yang belum banyak kita kenal, ya. Cuma dari sedikit saya mereview materi yang sudah di-share, terima kasih Bu Rani sudah share di awal begitu ya. Itu bahwa sebenarnya peran dari warga negara itu sangat penting untuk kelestarian lingkungan begitu ya. Dalam hal mungkin gerakan seperti yang kita inisiasi di sekolah ini, atau mungkin yang lebih terlihat lagi misalnya gerakan protes Pak, misalnya ya, protes atau demonstrasi begitu, untuk ya menegakkan ataupun melestarikan lingkungan. Yang mungkin beberapa tahun lalu kita ada berita begitu ya, kita membaca berita misalnya akan dibangun pabrik semen begitu ya. Nah, saya juga backgroundnya teknik kimia ini ya, kalau pabrik semen kan sebenarnya yang bangun teknik kimia ya. Cuma ditolak oleh warga begitu ya, karena dikhawatirkan akan merusak ini ya, sumber air kalau nggak salah. Nah, itu ya, artinya gerakan-gerakan moral dan juga sosial masyarakat itu posisinya begitu penting gitu. Kalau di Swedia itu bahkan anak kecil mungkin sekarang udah besar ya, namanya Greta Thunberg ya. Nah, agak susah ngomongnya yang terakhir. Itu luar biasa tuh, anak belasan tahun itu sudah bisa menantang pemimpin-pemimpin dunia yang baru konferensi dan seterusnya. Itu menjadi ikon internasional. Ya belum muncul sepertinya di Indonesia itu ya, tokoh-tokoh ya muda yang semacam si Greta itu, atau mungkin belum terekspos saja. Nah, semoga ke depan kita lebih banyak lagi. Artinya kalau banyak pihak yang mengangkat isu lingkungan kan lebih bagus ya, tidak hanya dari akademisi, tapi juga dari gerakan masyarakat grassroots, gerakan warga negara dan seterusnya. Baik, itu sedikit pengantar dari saya ini. Nah, kita simak bersama detailnya nanti topik mengenai membangun kewarganegaraan lingkungan itu yang akan dibawakan oleh Bu Rani ya. Bu Rani adalah dosen dari HI ya, Fakultas ISIPOL ya Bu ya. Ya. Ya, oke. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilahkan Bu Rani, bebas saja, 60 menit boleh, lebih juga boleh. Nanti dilanjut diskusi. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebagai peserta Sekolah Ekonomi yang saya muliakan, sungguh satu kehormatan bagi saya diundang kembali oleh Pak Chandra di sini. Ini yang kedua kali, alhamdulillah bisa sharing-sharing mungkin beberapa pemikiran saya ya, atau juga refleksi dari kajian-kajian yang sudah saya lakukan, dan mungkin beberapa aktivitas terkait ya. Kalau kita bicara topik hari ini yang memang saya kira sangat momentumnya sangat pas gitu. Jadi ini adalah satu transisi besar untuk masyarakat Indonesia akan menuju sebuah pergantian rezim. Dan ada banyak harapan saya kira bahwa kondisi ekologi di Indonesia dan juga di level global itu akan terus membaik ya. Kita tahu bahwa ada banyak sekali hal-hal yang selama ini kita ingin kritisi dan ingin kita ubah, tetapi
kita mungkin masih terus berusaha untuk menemukan seperti apa pola merespon yang tepat gitu ya, pola aksi-aksi kolektif yang tepat yang bisa kita dorong. Nah, hari ini saya akan bicara 3 hal saja gitu. Yang pertama adalah merefleksikan sebenarnya ketika kita banyak bilang ada krisis di sana, krisis di sini gitu ya. Apa viewpoint kita terhadap krisis itu ya. Nah, saya kira di sini saya mencoba untuk menawarkan sebuah bingkai menggali makna krisis itu sebagai krisis kewargaan. Dan saya menggunakan istilah itu warga. Di mana salah satunya adalah warga negara. Tetapi warga negara itu hanyalah salah satu bentuk belonging kita. Cara menempatkan kita sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar itu banyak. Nah, negara itu hanyalah salah satu cara menempatkan diri kita ini sebagai individu dalam komunitas yang lebih luas. Selain warga negara, ada juga warga dunia misalnya, warga pasar mungkin, pasar dalam artian jejaring supply dan demand, gitu. Atau warga hukum, ini Pak Taufik saya kira sangat relevan. Lalu juga warga masyarakat sendiri ya. Gitu. Jadi ini ada banyak sebetulnya tantangan bagi kita untuk menempatkan diri. Kalau saya sedang bicara lingkungan, kita itu mau merangkul siapa gitu ya. Tadi seperti Prof. Chandra bilang kan ini bukan hanya diskusi akademik gitu. Ya, kalau ingin mengangkat isu lingkungan sebagai bagian dari concern masyarakat yang lebih luas, kita harus menggunakan bahasa seperti apa misalnya, supaya yang lain juga mau bergabung di sini. Lalu yang kedua, berkembangnya gerakan lingkungan sebagai peluang transformasi. Di sana sini kita melihat banyak sekali inisiatif yang menarik ya. Apapun bentuknya itu, ada yang bentuknya sangat akademik, misalnya sekarang kita tidak bisa lagi menghitung saking banyaknya riset tentang sustainability ya. Gitu. Jadi di ranah akademik, di luar ranah akademik juga, bahkan kalau kita lihat di wacana kelompok-kelompok bisnis juga sudah sangat concern begitu ya dengan adopsi isu sustainability ini. Lalu apa yang dilakukan di level masyarakat yang nantinya akan disebut sebagai akar rumput gitu ya di dalam diskusi kita ini. Dan yang ketiga adalah revitalisasi aksi kolektif. Ini sebenarnya juga mengajak kita-kita yang ada di sini di ruangan ini untuk melihat sebenarnya apa sih keterbatasan-keterbatasan dari inisiatif yang sudah kita lakukan selama ini. Keterbatasan dalam artian luas ya, gitu, dari sisi support pengetahuan apa yang dibutuhkan, teknologi seperti apa yang membantu kita untuk bisa mendiseminasikan ide-ide yang sudah kita bangun ini kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai dengan aksi kolektif dalam artian kita berusaha untuk persuasi ya. Karena kalau aksi kolektif, bayangan kita itu kan mungkin masif ya, besar sekali gitu ya, sehingga dia bisa menciptakan efek perubahan yang signifikan. Tetapi apakah ini hanya soal membangun skala gerakan yang besar saja gitu? Saya kira juga itu hanya sebagian dari ceritanya. Gitu. Karena kalau kita melihat interaksi antara individu dan struktur, kita harus sama-sama melihat apa yang terjadi di level sistem dan apa yang terjadi di level individu itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa masuk dulu di bagian pertama yang soal bagaimana cara kita membingkai krisis dari viewpoint kewargaan atau sudut pandang kewargaan. Mohon maaf, ini kecil deh sekali ya. Jadi kalau ini saya ambil satu dokumen dari UNEP, United Nations Environment Program. Jadi mereka mengeluarkan biasanya itu namanya Global Environmental Outlook, yang isinya kira-kira deskripsi atau apa ya perkembangan terakhir kondisi bumi ini dari berbagai ranah ekologi gitu ya. Dan memang yang menjadi perhatian dari mereka itu adalah mereka sebut sebagai natural capital, mereka sebut juga sebagai atmosfer, mereka sebut sebagai tanah, air, dan juga biosfer. Jadi kalau kita lihat ini kan kategori yang sangat umum. Melihat krisis lingkungan itu krisis di dalam sektor-sektor ini gitu.
Lalu ada juga aspek-aspek masyarakat ya, human society-nya di situ. Bagaimana kemudian masyarakat itu merespon krisis, lalu bagaimana perubahan-perubahan di level konsumsi atau ekstraksi sumber daya itu menciptakan atau memunculkan isu-isu yang lebih spesifik, misalnya berkurangnya keanekaragaman hayati, lalu juga polusi, degradasi tanah, dan sebagainya. Nah, apa yang ingin saya katakan dari sisi ini adalah kalau kita bicara tentang pembingkaian isu lingkungan itu sendiri, sebenarnya kita melihat betapa kuatnya peran dari sains. Dan UNEP kalau misalnya kita lihat ya, bagaimana UNEP menampilkan diri di sini sebagai bagian dari institusi global yang peduli pada lingkungan, itu selalu menekankan bahwa sains itu memiliki peranan yang sangat penting. Jadi itu mungkin bisa kita catat juga dan bercermin pada bagaimana gerakan-gerakan lingkungan yang ada di Indonesia itu memperhatikan sains dalam artian saya kira produksi pengetahuan. Gitu. Dan karakteristiknya seperti apa? Seberapa inklusif sebetulnya kalau kita bicara sains? Apakah hanya akademisi aja yang boleh ngomong sains? Gitu. Yang di luar kampus bagaimana? Gitu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan keterjalinan antara krisis lingkungan dan topik kita, karena saya mengangkatnya sustainable development. Gitu. Saya kira kita bisa melihat wajah-wajah krisis lingkungan yang selama ini lazimnya dipotret di media massa ya. Ini saya pakai Google Search dan muncullah gambar-gambar seperti ini. Ya, sebagian memperlihatkan potret yang sifatnya natural gitu. Jadi kalau kita lihat itu banjir ya, tapi yang lebih jadi concern saya itu adalah gimana namanya people, ya, masyarakat yang kita sebut warga itu diletakkan di mana ini? Jangan-jangan tidak terpotret. Bagaimana cara kita untuk menampilkan wajah ketidakadilan itu bentuknya apa gitu loh. Saya kan coba cari gitu ya. Ternyata nggak susah gitu kita. Mau membahasakan ketidakadilan dalam bentuk visual aja susah. Yang muncul tuh kayak gini. Selalu. Nah, ada beberapa gambaran memang yang sudah memasukkan ada rakyat yang terdampak di sana, dan ya bayang-bayangan seperti itu ya. Saya kira satu tantangan tersendiri bagaimana kita menghubungkan warga dengan konstruksi kita mengenai krisis itu. Warga itu ada di mana? Apakah hanya sebagai korban atau juga sebagai aktor yang kiranya bisa aktif untuk berperan mengubah situasi. Nah, kalau kita lihat di level global, ada banyak gambaran yang cukup memprihatinkan gitu ya, atau prediksi-prediksi yang saya kira perlu kita cermati bersama. Misalnya 90% dari tanah ya di bumi ini akan mengalami degradasi di tahun 2050 jika kita tidak berbuat apa-apa. Lalu juga produksi pangan turun 30% dalam 20 tahun. Jadi kita cuma punya kesehatan tanah itu kurang lebih 60 tahun dari sekarang. Dan secara spesifik kita bicara misalnya lahan untuk agrikultur ya, itu 52% itu sudah mengalami degradasi. Nah, itu kita jadi dibawa pada bayangan-bayangan yang sifatnya katastrofik di sini. Tapi kemudian kita perlu mempertanyakan, saya kira, mekanisme apa yang terjadi di level global sehingga hal-hal seperti ini terjadi. Sejauh apa yang saya pelajari selama ini, salah satu kata kunci penting adalah ekstraktivisme. Kita tuh selalu mengekstrak banyak hal dari planet ini ya, dari biosfer ya, mengekstrak pengetahuan gitu ya. Bayangkan misalnya masyarakat yang masyarakat adat dengan pengetahuan mengenai obat-obatan misalnya ya, bagaimana kita mengekstraknya dan mengubahnya sebagai hak paten. Nah, itu saya kira salah satu bentuk ekstraktivisme. Kita juga bicara alih guna lahan untuk berbagai macam keperluan pembangunan gitu ya, itu juga termasuk ekstraktivisme. Lalu yang kedua adalah
keretakan metabolisme. Jadi kalau kita melihat banjir, ya kita melihat kelaparan, kita melihat kekeringan, saya kira itu bagian dari metabolisme yang lebih besar. Nah, tantangan kita adalah bagaimana gerakan ini bisa melihat segala sesuatu secara sistemik, karena kita sedang bicara metabolisme antara bumi manusia ya, dan alam semesta ini saya kira dalam sebagai satu hal yang holistik. Tetapi hal itu terjadi dalam sebuah karakteristik masyarakat yang memang sangat spesifik yang kita sebut sebagai masyarakat industri. Lalu yang ketiga, tentu saja agenda kita apa sebenarnya ya, yang dibayangkan selama ini misalnya cenderung mengalami pengerucutan bahwa kita harus menata ulang metabolisme global. Oke, misalnya kita ingin membersihkan sampah di sini ya, terus kita pindah ke tempat lain, itu tidak menyelesaikan masalah. Metabolisme masih rusak juga gitu, cuma memindahkan dari satu yang sakit ke tempat yang lain. Jadi yang lain sakit, yang sini sehat. Tapi apa gunanya? Artinya tidak semua sehat gitu. Ini soal meredistribusi kesakitan itu, bukan kemudian menyehatkan. Ada banyak sekali saya kira gambaran-gambaran atau model-model pengetahuan yang membantu kita memahami koneksi antara berbagai bentuk kerusakan ekologis dengan dampak sistemiknya ya. Tidak terhitung, kita sebenarnya tinggal memilih saja gitu, dari sekian banyak riset-riset, ya, dari sekian banyak refleksi yang dilakukan, dari sekian banyak kritik kebijakan yang sudah kita alami, bahkan kita sendiri di masyarakat selalu melihat bagaimana misalnya di Bromongilan ini sebagai sebuah tempat atau situs yang sangat potensial untuk memproduksi pengetahuan bersama, itu juga belum kita optimalkan, ya. Dari sisi bagaimana masyarakat bisa belajar banyak hal dari tempat ini. Nah, kemudian melihat linkage antara pembangunan dengan lingkungan, ya. Teori-teori pembangunan kan selalu bilang kita kalau misalnya ingin mengatasi kemiskinan tuh mulainya dari dua hal. Yang pertama, bagaimana memenuhi kebutuhan mendasar dari manusia. Ya, kalau di Indonesia kita sudah punya istilah sandang pangan papan, dan itu saya kira masih terus relevan sampai sekarang ya. Iya. Kalau misalnya kita bicara sandang misalnya, di situ ternyata lihat berita-berita tuh industri tekstil RI kalah dari Vietnam. Itu ya, di mana kedikdayaan sandang kita sebagai sebuah masyarakat gitu ya. Dari mana datangnya baju-baju yang kita pakai sehari-hari ini sebetulnya? Bagaimana baju-baju yang kita pakai sehari ini mencerminkan kapasitas kita untuk mengoptimalkan sumber daya sandang yang dimiliki oleh Indonesia misalnya. Kayaknya kalau di UGM banyak ya, Prof. Chandra yang sudah melakukan riset mengenai serat-serat baju yang sifatnya lebih terurai begitu ya. Banyak sekali inovasi-inovasi seperti ini. Nah, itu kan opportunity. Tapi tantangannya bagaimana untuk bisa merangkul pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan yang bisa membantu kita sehingga beritanya nggak gini lagi, gitu. Belum lagi kalau sisi pangan ya, ancaman krisis pangan global nyata, gitu ya. Dan saya kira kalau mengecek ke data-data Kementerian Pertanian juga sudah ada gambaran-gambaran tersebut direkognisi sebagai tantangan kebijakan, gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya. Dari sisi papan misalnya, di sudut berita Jakarta krisis hunian layak. Sekitar 1,77 juta rumah tangga belum punya rumah layak huni. Itu coba dibayangkan jumlah segitu banyak ya, tidak layak huni. Gitu. Bagaimana bisa kita bicara optimalisasi sumber daya manusia? Yang gambaran-gambaran di sebelah kiri saya kira kita bicara tentang yang kebutuhan mendasar. Ya, tadi sana papan. Lalu yang sebelah kanan kita lihat anak-anak mau sekolah aja nyebrang harus mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Ini kita bicara yang katanya Amartya Sen itu development as freedom. Ya mana freedomnya kalau misalnya seperti ini ya. Terus ada berita juga Indonesia krisis angkutan umum. Malah kendaraan listrik disubsidi. Jadi kita mau milih yang mana sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga sekarang itu transportasi umum atau transportasi pribadi yang disubsidi. Nah kita tuh mau yang mana ke depannya gitu. Mau disubsidi terus atau kita bagaimana cara kita merekonstruksi semua desain misalnya mobilitas kita gitu ya. Apa esensi dari kita misalnya membuat kebijakan transportasi gitu ya. Bagaimana transportasi juga mencerminkan upaya negara untuk
menjamin martabat warga negara gitu ya. Mungkin kalau cek berapa jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada, kita jadi bisa lebih melihat konsekuensi dari privatisasi transportasi publik, privatisasi transportasi di Indonesia. Gitu. Nah itu saya kira kita harus berpikir secara benar-benar sangat sistemik, dan pilihan-pilihan kita itu bukan suatu hal yang kemudian tidak bisa dinegosiasikan ulang. Selalu ada ruang untuk bisa membangun kembali tawar-menawar gitu ya, membangun kembali tekanan publik kepada pemerintah untuk perbaiki kebijakan. Nah, terkait dengan pembangunan berkelanjutan, saya kira agendanya tuh banyak ya. Isu ekologi saya kira tidak bisa kemudian juga di kotak-kotakan seperti ini. Ini sebenarnya sebuah gambaran yang sangat teoritik begitu ya, tapi dalam prakteknya saya kira semua tuh nyambung-nyambung semua. Begitu. Ini pertanyaan yang kemudian kita mau diskusikan hari ini ya. Kita tahu nih sudah ada krisis, warga juga merasa dampaknya begini jelek buat kehidupan saya, keluarga, masyarakat, negara, dan juga masyarakat global ya. Tetapi kemudian apa yang menjadi pilihan-pilihan selama ini diambil ditempuh gitu ya, jalur-jalurnya sehingga terjadi perubahan atau tidak terjadi perubahan di situ. Ketika banyak pikiran mengenai kita harus berubah, tetapi tidak ada actionnya. Kalau tidak ada actionnya, akhirnya ya udah tertunduk malu saja. Melamun ya melamun mencari. Kalau melamun kemudian disalurkan nggak apa-apa ya, diomongin, diobrolin bareng-bareng gitu. Aku berpikir tentang sebuah gerakan, tapi mana mungkin kalau diam saja. Jadi ketika kita bilang gerakan-gerakan, tapi kita diam kan jadi nggak lucu. Gerakan diam. Gerakan diam jadinya ya Pak ya. Nah juga cara kita mengkonstruksi persoalan ini juga menarik ya. Kalau misalnya warga itu di mana sih? Warga itu kalau kita lihat buminya itu antara warga sama bumi itu berjarak gitu loh. Kadang-kadang kita melihat diri kita bukan bagian dari persoalan, itu sesuatu yang di luar kita gitu. Padahal kan kalau kita memakai logika metabolisme, saya kira yang terjadi sebaliknya. Kita justru menjadi bagian dari metabolisme yang perburuk masalah gitu karena kita diam misalnya gitu ya, dan kita belum melakukan secara optimal berdasarkan kapasitas apapun yang kita miliki ya, pengetahuan, jejaring dan lain sebagainya. Nah kalau melihat perkembangan di berbagai wilayah itu menarik ya, di Indonesia ataupun di negara-negara lain muncul sebetulnya gerakan-gerakan lingkungan, bukan hanya belakangan ini, tapi sudah lama ya. Ini polusi itu misalnya di Indonesia baru masuk ke media massa secara serius belakangan ya kayaknya. Ini mungkin sama seperti kondisi di Tokyo tahun 1970-an. Ternyata wajahnya tuh sama mungkin kayak Jakarta sekarang gitu. Terus dari tahun 70 sampai 2023 ini kita mau nunggu berapa tahun lagi gitu. Sampai dengan kita bisa melihat di Jakarta itu langit yang biru dan sinar matahari yang cerah. Yang tadi saya gambarkan sebagai ekstraktivisme, saya kira itu terjadi di banyak negara ya. Semua teknologi itu diproduksi gitu ya, terus lahan dipakai ya, terus kita sebagai hasil dari produksi itu kemudian menghasilkan polusi yang luar biasa ya, itu mau dikemanakan tuh? Big question-nya itu di bawah ya. Yang saya ambil ini adalah protes dari warga yang menjadi korban Minamata. Itu di tahun 70-an. Nah, bahkan kalau kita lihat di Tokyo sekarang pun masih terus berusaha untuk menjernihkan udaranya dengan teknologi-teknologi canggih yang dimiliki. Saya kira yang menarik itu melihat kontinuitasnya. Kita bayangkan prosesnya tuh nggak semudah itu. Pasti kita membayangkan apa sih yang dilakukan warga di sana gitu ya, sehingga kok bisa langitnya jernih. Apa yang dilakukan warga sehingga sekarang tuh kondisi lingkungan tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita bisa bertanya kembali ya, dan melakukan banyak introspeksi. Nah, ada satu konsep namanya civic turn yang saya kira cukup relevan. Kalau kita bicara civic itu kan mengibaratkan arena yang
apa ya, dia itu di antara negara dan keluarga gitu. Publik sebetulnya. Jadi kita punya banyak peran di dalam masyarakat, tetapi bagaimana membuat peran kita itu menjadi signifikan di level publik gitu. Jadi publik, ada nggak sih publik ketika kita bicara tentang krisis lingkungan ini? Nah, publiknya tuh ada di mana? Itu salah satunya mungkin di ruangan ini ya. Apa yang kemudian cukup menjanjikan dari yang sudah kita lakukan adalah warga sebagai subjek politik yang aktif. Jadi mau untuk terus menggali peluang-peluang yang ada gitu ya. Kalau kita lihat di sini di gambar itu bukan hanya orang dewasa yang protes, tapi anak-anak juga ikut. Apa yang membuat ini anak, orang dewasa, dan para senior-senior kita itu mau untuk bergabung jadi satu gitu. Karena punya concern bersama ya. Tapi tidak semudah itu membuat orang mau berdiri di jalan seperti ini. Belum tentu ya. Dan yang penting juga melintasi pembelahan privat dan publik. Saya kira itu tadi ya. Kita merasa berjarak pada isu-isu lingkungan ya. Kita pun punya keberpihakan, ada isu lingkungan yang misalnya kita lebih pro. Yang lainnya mungkin kita itu nggak terlalu relevan buat saya. Padahal penting buat yang lain. Dan yang ketiga, ini soal melawan ketidakadilan. Kita sedang melihat ketidakadilan dalam bentuk apa yang ingin kita ubah gitu ya, strukturnya sehingga menjadi lebih adil. Lalu juga soal pluralisme nilai. Kalau bicara isu lingkungan, saya kira tidak bisa berdiri sendiri isu lingkungan saja, tapi kita harus peduli dengan bagaimana concern dari masyarakat kerja, concern dari masyarakat yang peduli tentang gender, concern dari masyarakat yang peduli tentang difabel. Betul. Jadi banyak kemudian jejaring yang harus mulai diinisiasi. Lalu di sini bagaimana melihat karakteristik dari gerakan sosial dari satu literatur Alberto Melucci, ini seorang sosiolog asal Italia yang menggambarkan kiranya gerakan sosial itu memiliki 3 karakteristik ini. Yang pertama, lalu ada yang namanya solidaritas. Jadi kita bisa saling mengenali satu sama lain sebagai komponen dari unit sosial yang sama. Ya. Kenapa saya datang ke sini? Mungkin karena ekoliterasi itu menarik gitu ya. Itu ekoliterasi menarik. Terus mungkin bagi yang lain ini nama sekolah ekoliterasinya menarik gitu. Iya. Jadi menariknya kan kita nggak tahu solidaritas itu datangnya dari mana ya. Tapi kalau kita membingkai satu isu gitu ya, dan kita bisa merangkul banyak orang dengan berbagai background dan cara berpikir, maka kita bisa membangun solidaritas. Kenapa kemudian tadi yang gambar ini juga ya, yang Yayako Suzuki ini dia adalah anggota dari FFF, Friday for the Future namanya, dan dia ini jaringan transnasional sebetulnya. Kok bisa ya orang-orang yang datang dari berbagai negara itu kok bisa punya solidaritas terus menamai diri mereka itu Friday for the Future gitu. Saya kira itu bentuk solidaritas, dan mekanisme membangun solidaritas inilah yang saya kira perlu kita belajar ya, bagaimana caranya gitu. Lalu yang kedua, gerakan sosial itu pasti akan engage di dalam konflik. Kita bukan lempeng-lempeng aja, karena kita sedang mengkritik sesuatu, dan sebagai political scientist saya kira saya sangat melihat ini signifikan sekali, karena kita kan ada keberpihakan ya, kita sedang membedakan gitu mana yang harusnya terjadi dan mana yang tidak kan. Jadi ada rekognisi bahwa memang kita sedang beroposisi terhadap sesuatu. Nah, kalau kita tidak bisa mendefinisikan oposisi terhadap sesuatu itu apa, maka ya tidak ada gerakan. Itu jadi harmoni, semuanya harmonis. Lalu yang ketiga adalah menembus batas-batas sistem. Gerakan sosial ini selalu mencoba untuk menawarkan sesuatu yang baru. Dari sistem yang existing ke sistem yang alternatif, itu menyebutnya, makanya kita selalu menyebut transformasi. Ya, transformasi sosial dari kondisi A misalnya ke kondisi B. Nah, bagaimana kita melihat tiga elemen ini menurut Melucci itu harus ada. Kalau hanya solidaritas dan ingin menembus batas-batasan sistem tetapi tidak ada konfliknya, menjadi bukan gerakan itu. Itu mungkin ya kumpul-kumpul biasa saja. Lalu
ada lagi konsep dari Andrea Cornwall ya, invented dan invited spaces. Nah ini kan Prof. Chandra sering diundang nih sama pemerintah daerah untuk memberikan advice. Itu sebenarnya masuk ke invited space. Ya. Jadi sudah ada semacam otoritas kebijakan yang kemudian kita masuk ke dalam skema itu karena kita dianggap bisa merepresentasikan kelompok tertentu. Misalnya Prof. Chandra memberikan input terkait riset-riset yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan lingkungan. Ya. Kalau yang invented space ya seperti kita ini mungkin. Gak ada yang nyuruh, ya emang kita senang aja, kita ingin membangun sesuatu dan kita bertemu di sini gitu. Bukan karena ada yang memerintahkan juga. Jadi ini pola-pola kita akan mengelola gerakan gitu. Apakah bentuknya partisipatori, apakah bentuknya yang invited tadi. Lalu yang ketiga revitalisasi aksi kolektif. Nah, ada ilmuwan yang namanya Ward Beresford dan kawan-kawan itu juga sangat intens ya melakukan riset-riset tentang kewargaan di Indonesia. Dan mereka memetakan beberapa poin utama dari sudut pandang kewargaan, yaitu ada implementasi hak-hak sipil dan politik warga secara bertahap oleh institusi negara. Biasanya ini kita melihat hubungan antara elit dengan kelas menengah dan akar rumput. Bagaimana ya kelompok elit ini kan kelompok yang paling berpengaruh ya. Kalau misalnya bisa memasukkan ide ke kelompok elit, kita ya biasanya cukup optimis, bisalah kita kemudian mendorong agenda yang selama ini kita miliki untuk menjadi realitas gitu ya. Lalu ada yang namanya kelas menengah. Kelas menengah ini dilihat sebagai aktor gitu yang memediasi antara masyarakat di akar rumput dengan elit. Biasanya ini ya akademisi biasanya masuk ke kelas menengah gitu ya. Lalu yang akar rumput ini kita bicara ordinary citizen ya, yang selama ini sangat plural ya, karakteristiknya sangat plural gitu ya, kemudian cenderung tidak terkonsentrasi pada satu sektor tertentu, tetapi biasanya itu engage di mobilisasi. Lalu yang kedua, bagaimana soal kapasitas ya, teori kewargaan yang terutama yang liberal ini ya mengasumsikan kalau misalnya warga masyarakat dikasih informasi, makanya dia akan bisa mengambil keputusan karena rasional. Jadi diasumsikan kalau kita kasih informasi tentang berapa banyak jumlah populasi di Jogja sekarang ya, lalu berapa banyak kendaraan yang kita miliki, ternyata tuh di Jogja jumlah kendaraan bermotornya sangat banyak ya. Mungkin sama-sama jumlah penduduk ya. Jadi kita ada spesies yang namanya kendaraan bermotor juga yang harus kita jaga kehidupannya gitu. Walaupun bukan benda hidup ya. Nah, jadi bagaimana kemudian warga masyarakat ini ketika diberi informasi akan bereaksi seperti apa? Sekarang apalagi kita mengalami, saya kira, surplus informasi. Dengan adanya banyak media sosial, kanal-kanal pengetahuan non-tradisional, itu kita tidak akan kekurangan informasi. Tapi jangan-jangan kemudian ada yang kurang dari teori ini. Ya. Tidak cukup hanya informasi saja. Lalu apa orientasi dari kewargaan? Menurut Beresford adalah ini soal bagaimana komunitas mengekspresikan identitasnya. Apa yang sebenarnya identitas apa yang sedang ingin kita bangun misalnya dari sekolah ekoliterasi ini ya, sehingga dia menjadi cukup distintif, menaruhkan suatu hal yang alternatif gitu, dibandingkan dengan pola-pola engagement yang lain. Lalu perlindungan terhadap minoritas dan pencegahan konflik sosial, ini saya kira tema-tema umum yang didokumentasikan dari berbagai riset dari sudut pandang akademik. Lalu ada juga kajian tentang konsep kewargaan politik di Indonesia yang sebenarnya ingin mengkritik cara pandang yang melihat
ya warga negara itu kalau misalnya sudah diberi hak pasti akan bisa mengaktualisasikan hak itu secara optimal. Nah itu kemudian di challenge ya dalam sebuah kajian politik kewargaan di Indonesia. Tahun 2015 saya ikut di riset ini dan menulis satu chapter tentang keadilan sawit di Indonesia. Yang menarik kemudian ada beberapa poin yang juga ingin saya share di sini dan menjadi bingkai dari kajian ini. Yang pertama, ada perlawanan terhadap ketidakadilan. Jadi semua gerakan itu selalu di awal itu mengklaim ada ketidakadilan. Lalu melibatkan masyarakat di level akar rumput dan kelas menengah, dan juga organisasi dan aktivis yang mewakilinya. Waktu itu kajiannya bukannya tentang keadilan sawit, tetapi juga ada yang tentang buruh, ya, ada yang tentang gerakan-gerakan pekerja, gitu ya, lalu anak muda juga ada. Ya. Nah kecenderungannya semua itu melihat negara itu sebagai focal point. Jadi untuk menjadi sebuah gerakan yang efektif, maka harus punya engagement yang signifikan dengan negara. Atau kita sebut juga negara dalam artian representasi pemerintah. Dan bagaimana kemudian di sini sebut negara sebagai focal point, sebagai jangkar yang kemudian digunakan oleh aktor-aktor lintas gerakan itu. Nah, dalam studi saya tentang keadilan sawit, itu saya dan teman-teman mengidentifikasi ada tiga kelompok perlawanan. Yang pertama itu perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi. Itu misalnya yang disuarakan oleh serikat petani kelapa sawit, ya, yang merasa bahwa ini kan sudah ada rantai pasok sawit, kenapa kok keuntungan itu selalu perginya ke perusahaan-perusahaan besar. Apa sih sebetulnya yang didapat oleh petani sawit di dalam rantai pasok ini? Ya, itu ketidakadilan bagi petani kelapa sawit. Lalu bagi aktivis lingkungan, mereka selalu bilang ini sangat tidak adil karena misalnya sawit itu dianggap telah menghancurkan keanekaragaman hayati. Jadi ketidakadilan itu letaknya adalah pada kerusakan lingkungan. Yang ketiga, masyarakat adat. Masyarakat adat itu melihat ini tidak ada karena rezim alih guna lahan itu sangat mengesampingkan hak-hak masyarakat adat akan akses dan kontrol terhadap penghidupan. Jadi paling tidak kalau kita melihat semua ini sama-sama bicara mengenai keadilan di sektor industri sawit ya, tapi cara pandangnya kan berbeda-beda gitu. Nah itu sebenarnya yang kita hadapi sekarang itu adalah yang disebut dengan fragmentasi gerakan. Jadi semua sedang bicara hal yang sama, tetapi cara memaknainya itu berbeda-beda dan juga strateginya juga berbeda-beda. Ya, dari yang saya temukan setidaknya ada 3 arena di mana kemudian 3 gerakan ini engage dengan berbagai sektor ya. Ada yang engage dengan pemerintah, itu orientasinya lebih pada mengubah kebijakan pemerintah, misalnya ya. Perusahaan besar harus membangun lahan perkebunan juga bagi petani plasma misalnya, ya kan? Itu bagian dari kebijakan pemerintah. Lalu ada juga gerakan ini orientasinya ke memperbaiki sistem kelola pasar, misalnya dengan RSPO. Jadi harus ada sertifikasi nih. Jadi kalau misalnya kita tahu produk minyak sawit ini berasal dari wilayah-wilayah yang kemudian berasal dari wilayah-wilayah yang dikonversi ya, jadi deforestasi, begitu jangan dibeli. Itu kan bukan ke pemerintah ngomongnya ya, karena misalnya RSPO ini adalah suatu forum yang di luar negara, tetapi dia cukup efektif. Menimbulkan atau memunculkan tata kelola yang sendiri gitu. Lalu yang ketiga ke masyarakat. Jadi ya ini kami tidak ke pemerintah tapi tidak juga ke pasar. Yang ingin kami lakukan adalah untuk mendorong kepedulian gitu ya di kalangan masyarakat gitu. Kita nggak perlu bikin sertifikasi, kita maunya selalu menyampaikan apa kurangnya dari sistem kelola industri sawit selama ini. Jadi kalau kita bicara gerakan itu kompleks sekali. Gerakan itu pasti harus ada orientasinya kan untuk merubah sistem. Apakah pergi ke pemerintah, atau pergi ke pasar, atau pergi ke masyarakat secara umum.
Nah, belum lagi kalau kita bicara multidimensionalitas keluargaan, dan di situ ada istilah inklusi. Ya. Misalnya kalau di sini kita sedang bicara sekolah ekoliterasi. Ya. Nah, yang tidak masuk dalam komunitasnya sini kan juga ada gitu ya, yang kita anggap tidak masuk di dalam komunitas. Ya. Pasti ada persepsi tentang itu ya. Lalu bagaimana kita membangun inklusi ini? Siapa yang secara kultural itu cocok dengan apa yang dibayangkan oleh sekolah ekoliterasi ini. Lalu juga inklusi yuridis dalam artian formal, kita berusaha untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat terhadap lingkungan ya. Kita misalnya butuh pengetahuan legal ya. Apa saja kemudian yang bisa dilakukan warga ketika menghadapi ketidakadilan lingkungan di Indonesia. Bagaimana memperjuangkan warga supaya semuanya bisa secara formal itu masuk ke dalam sistem mengklaim hak lingkungannya. Lalu ada juga inklusi sosial dan inklusi politik ya, melalui partisipasi dan representasi. Siapa yang sebenarnya itu paling cocok untuk merepresentasikan aspirasi warga secara luas dalam hal lingkungan hidup di Indonesia ya. Nah, tantangan yang dihadapi kemudian adalah seberapa substantif perubahan yang kita harapkan ini. Bisa nggak kita membayangkan itu di ujung itu sebenarnya kita sedang melihat apa sih? Misalnya kita lihat Bromo Nila ini ya, di 10 tahun dari sekarang kita ingin melihat Bromo Nila ini seperti apa gitu. Sebagai sebuah kekayaan ekologis gitu ya. Lalu apakah kemudian sejauh mana kita harus berjarak dengan real politics? Dalam kajian saya itu ada kritik juga terhadap aktivis-aktivis yang kemudian setelah nyalek dan berhasil itu lupa gitu. Lupa sama agenda yang dulunya dibicarakan sama-sama gitu ya. Jadi terbangun sebuah asumsi bahwa gak usahlah main politik gitu. Jadi politik jadi buruk ya. Nah, ada banyak implikasi dari melihat politik sebagai hal yang buruk, karena itu kemudian status quo-nya menjadi sangat langgeng di situ. Jadi tidak ada sama sekali tantangan untuk perubahan. Lalu gerakan lingkungan ini, kalau misalnya kita menempuh jalur-jalur perubahan itu juga kadang-kadang terjebak di dalam kebijakan elitis. Dirasakan atau tidak, itu bisa menggerus juga ya idealisme yang selama ini dibangun. Dan yang terakhir, kalau kita melihat transformasi di level akar rumputnya, kultur konsumerisme ini saya kira menjadi satu tantangan besar ya. Bagaimana mengubah konsumerisme ini menjadi civic culture yang membuat kita itu punya ikatan antara warga itu apa? Apakah bagaimana kita mengkonsumsi gitu ya sebagai warga industri, masyarakat industri saja, atau kita sebenarnya civic culture gitu. Kita ingin membangun civic culture, solidaritas sebagai warga. Kalau misalnya kita dilepas semua emblem kita, emblem struktural gitu ya, jabatan-jabatan itu kan kita kembali ke warga saja. Bisa nggak kita melihat satu sama lain itu sebagai bagian dari civic culture? Bagaimana membuat orang mau dia tuh berposisi regardless dia sekarang lagi tugasnya atau amanahnya dimanapun, dia tuh bagian dari masyarakat civic ini. Nah, kemudian bagaimana pola mediasi gerakan sosial? Kalau kita lihat di sini yang paling besar porsinya itu kan akar rumput ya, dan kemudian bagaimana gerakan-gerakan itu dibangun berorientasi di 3 ranah yang tadi sudah saya sampaikan, yang ada yang negara. Kita bicara pemerintah, pusat dan daerah, kita juga bicara struktur hubungan elit dan non-elit, lalu kita bicara juga di ranah pasar ya, bagaimana rantai komoditas itu diubah, kita berangkat juga dari gerakan individu. Nah, kebanyakan mediasi gerakan sosial itu dilakukan di ranah seperti ini. Nah, siapa yang lebih dominan? Nah, kalau untuk kita di sini yang sedang mengadvokasi ekoliterasi, kiranya kita mau kemana nih orientasinya ya? Apakah kita lebih pada ke gerakan individu atau kita ingin kita mau say something ya kepada masyarakat industri misalnya, ngobrol-ngobrol lah dengan masyarakat industri ini apa yang bisa dilakukan bersama ya. Lalu juga dengan pemerintah tentu saja.
Jadi bagaimana melihat keberlanjutan sebagai produk kewargaan yang aktif? Ada beberapa pemikiran yang mungkin bisa saya share adalah pertama dari pemikiran yang sifatnya atomik ke sistemik. Jadi kita melihat jalinan saling ketergantungan di antara berbagai gerakan yang ada di sini, gitu ya. Lalu melihat juga pola-pola multisiplisitas hubungan. Kita melihat semua kita di sini sebagai person, sebagai bagian dari institusi publik tertentu mungkin ya, atau sebagai bagian dari representasi politik tertentu. Jadi bagaimana memanfaatkan identitas yang saling overlap ini ya, supaya bisa mencapai tujuan bersama. Bagaimana kita juga bukan hanya main di lokal sini ya, kita bagaimana terkoneksi dengan orang-orang yang juga sedang berpikiran sama dengan kita dan punya concern dengan kita, bagaimana kita bisa reach out sampai ke negara-negara lain misalnya. Ya. Mungkin Prof. Chandra dan saya dan teman-teman di akademisi, kalau forum-forum konferensi itu ya adalah kesempatan ya untuk kita bisa sharing ide-ide idealisme kita gitu ya tentang perubahan. Lalu contested belongings, mana yang sebetulnya akan lebih membuat orang itu merasa dipayungi ya ketika bicara tentang isu lingkungan. Misalnya sekarang ada program-program, banyak sekali program-program atau jargon-jargon yang kita gunakan ya, green misalnya, segala macam eko itu ya, orang cenderung akan datang. Kalau sudah ada eko apa gitu ya, ini eko literasi terus itu persuasif ya, saya kira gitu. Ini sedang berusaha untuk capture apa belonging ini gitu mas. Supaya ini adalah masyarakat yang eco literate. Nah tadi ketika kita bicara tentang antagonisme, ini juga salah satu hal yang perlu dikelola dalam dinamika gerakan sosial. Pasti di dalam grup sendiri juga ada banyak ide, kadang-kadang ada banyak pertentangan, tapi pada saat yang sama gerakan juga sedang membangun posisi yang tadi ya konfliktual dengan yang di luar gerakan itu yang sedang ingin diubah. Jadi ini berjalan secara simultan, secara terus-menerus, harus mengelola perbedaan di dalam, tapi sambil memperjuangkan agenda bersama. Yang disebut sebagai in group adalah yang ada di dalam gerakan dan out groups-nya. Nah, lalu bagaimana kita bisa membayangkan arah gerakan itu ke depan? Saya menggunakan istilah New Politics of the Commons gitu. Bagaimana aktor-aktor di dalam skema ini saling memahami ketergantungannya satu sama lain. Bagaimana kita bisa membangun klaim sebenarnya kita sedang mempersoalkan apa di sini. Dan bagaimana kita menampilkan klaim kita itu kepada publik yang lebih luas, jadi mereka bisa tahu posisi kita ini seperti apa. Bagaimana kita bisa memproduksi dan mereproduksi ya sumber daya yang diperlukan. Dan bagaimana kita bisa terus meredefinisikan kultur antroposentrik. Saya kira di pertemuan sebelumnya ada topik tentang antroposentrisme ya. Masyarakat antroposentrik itu apakah sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi atau masih bisa dinegosiasikan? Gak apa-apa menjadi antroposentrik, tapi kita dalam skala apa misalnya gitu ya. Lalu sedikit catatan saya kira untuk teman-teman di sini yang tertarik untuk mengembangkan kajian gerakan kewargaan. Kalau berangkat dari studi terakhir yang dilakukan saya dan teman-teman, itu apa klaim yang dibangun oleh gerakan terkait hak kultural, sosial, dan politik. Jadi ketika kita bicara ekologi, yang dibicarakan bukan hanya lingkungannya saja, tapi juga hak kultural apa yang sedang dilanggar. Akses sosial dan representasi politik seperti apa yang problematik. Lalu apa strategi dan kapasitas gerakan untuk memobilisasi dukungan di berbagai skala ya, dari mulai lokal sampai global. Dan yang ketiga, bagaimana gerakan membangun identitas kolektif. Saya kira setiap gerakan punya identitas kolektifnya sendiri-sendiri ya, atau punya ritualnya sendiri-sendiri. Nah ini ritualnya kita kan, Pak Chandra dan teman-teman ini kita tiap makan tiap hari Sabtu makan bareng, diskusi bareng gitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita bisa melanjutkan diskusi ini dan saling juga berbagi ide. Terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan waktunya.